Proklim dirancang untuk menggalang partisipasi aktif masyarakat di tingkat RW sampai dengan kelurahan untuk berkontribusi pada pengurangan emisi gas rumah kaca dan peningkatan ketahanan terhadap dampak iklim. Dan yang ketiga, pengurangan emisi gas rumah kaca. Yang keempat, pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan. Program Kampung Iklim juga bertujuan untuk mendorong pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan di tingkat lokal seperti pengelolaan air, tanah, dan keanekaragaman hayati yang sangat penting dalam menghadapi tantangan perubahan iklim. Dengan latar belakang ini, Proklim berupaya untuk menciptakan kampung-kampung yang tidak hanya tanggap terhadap perubahan iklim, tetapi juga mampu mempertahankan dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup mereka melalui berbagai aksi nyata. Selanjutnya, rumusan masalah. Yang pertama, pengelolaan lingkungan yang masih kurang optimal. 2, koordinasi dan integrasi program yang kurang. 3, keterbatasan sumber daya dan dukungan. Keempat, kesadaran dan partisipasi masyarakat yang rendah. Tujuan yang pertama menganalisis efektivitas pelaksanaan kegiatan program Kampung Iklim. 2, menganalisis tingkat partisipasi masyarakat mengenai pelaksanaan program Kampung Iklim. Manfaat penelitian ini: 1, meningkatkan kesadaran lingkungan. 2, pengurangan risiko bencana. 3, partisipasi masyarakat. 4, mendorong inovasi dalam teknologi hijau. Pengertian program Kampung Iklim. Pendekatan berbasis komunitas. Program ini berfokus pada pemberdayaan masyarakat lokal untuk berperan aktif dalam mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim. Kegiatan dan inisiatif. Proklim melibatkan berbagai kegiatan seperti pengelolaan sampah, penanaman pohon, konservasi, pengelolaan sumber daya air, dan praktik pertanian berkelanjutan. Penghargaan dan dukungan. Program ini sering memberikan penghargaan kepada kampung atau komunitas yang berhasil menerapkan praktik-praktik ramah lingkungan dan menunjukkan kemajuan dalam pengelolaan iklim. Untuk hipotesis yang pertama, tingkat partisipasi masyarakat yang tinggi dalam program Kampung Iklim berhubungan langsung dengan keberhasilan dan efektivitas program. Pengukuran analisis hubungan antara tingkat partisipasi masyarakat dan hasil-hasil yang tercapai oleh program seperti pengurangan emisi dan peningkatan kualitas hidup. Hipotesis kedua, implementasi program Kampung Iklim di Semarang berhasil mengurangi emisi gas rumah kaca di kawasan yang terlibat. Pengukuran analisis data emisi sebelum dan setelah program dilaksanakan, serta pengukuran perubahan dalam praktek pengelolaan sampah, energi, dan transportasi. Hipotesis yang ketiga, program Kampung Iklim secara signifikan meningkatkan kesadaran masyarakat di Semarang tentang pentingnya perubahan iklim dan langkah-langkah mitigasinya. Pengukuran survei dan kuesioner sebelum dan sesudah pelaksanaan program untuk mengukur perubahan dalam pengetahuan dan sikap terhadap isu-isu lingkungan. Terima kasih. Sekian itu paparan dari rencana tesis saya, Prof. Mohon masukan dan arahannya. Oke. Makasih Mas Ruci. Panggilannya Mas Ruci apa Mas Mada? Ruci, Mbak. Ruci, nggih. Dewa Ruci. Siap. Monggo teman-teman. Ya, Mas Ruci dan teman-teman semua. Kalau menyimak penelitiannya Mas Ruci ini, kalau saya benar menginterpretasikan itu penelitian evaluasi ya. Mengevaluasi atas implementasi program Kampung Iklim
yang diluncurkan, yang diinisiasi oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Nah, kalau itu benar, maka Mas Ruci ini perlu melihat prosesnya, proses ketika kampung iklim itu diluncurkan atau diinisiasi di lokasi di mana Mas Ruci itu akan melakukan penelitian. Nah, di Kota Semarang itu kan banyak, nanti mungkin diambil sampelnya berapa begitu. Kalau yang kemarin yang berhasil mendapatkan award itu di Tugu dan Purwoyoso kalau nggak salah. Ya, Mas Ruci. Bener, Pak. Ya. Nah, mungkin bisa dilihat dari sampelnya itu yang berhasil, yang kurang berhasil atau tidak berhasil gitu. Ada pembandingnya gitu. Jadi dilihat prosesnya dulu, bagaimana, siapa yang terlibat, bagaimana keterlibatannya. Nah, Mas ya coba di slide nomor 3, Mas Ruci. Slide nomor 3 ya. Satu lagi, turun lagi. Oke, berarti aku tak nomor video ini. Baik. Oh, slide nomor 3 itu masalah, coba masalah, Mas. Masalah tadi slide nomor berapa ya? Berapa ya? Iya. Jadi ini masalah ini kemungkinan dirumuskan dari prasurvei ya, atau pengamatan yang sudah dilakukan oleh Mas Ruci. Pengelolaan lingkungan yang masih kurang, koordinasi bla 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 bla. Nah, oke. Jadi itu nanti mungkin lebih dipertajam setelah melakukan survei yang sesungguhnya. Jadi ini analisis awal yang perlu dipertajam dengan eksplorasi nanti. Terus di slide hipotesis tadi, hipotesis slide nomor 4 ya. Oke. Kok sebelah kanannya ada hitam-hitamnya ya? Nih. Jadi Mas Ruci tadi mempresentasikan di hadapan kita semua sebelum slide hipotesis ini ada slide-slide yang menjelaskan tentang pengertian-pengertian. Coba sebelumnya kan ada pengertian-pengertian ya. Di slide nomor 4. Tarik ke slide sebelumnya, Mas. Mas Ruci, slide nomor 4, Mas Ruci. Iya, jadi itu tinjauan pustaka. Nah, jadi nanti untuk mendapatkan hipotesis di slide 5 itu, Mas Ruci mesti harus lebih jauh gitu. Lebih jauh melakukan tinjauan pustaka, teori-teori tentang keberhasilan di dalam partisipasi masyarakat. Jadi
ada teorinya Shirley Einstein, itu ada di buku saya tentang dimensi lingkungan perencanaan pembangunan. Itu bagaimana sebuah perencanaan pembangunan itu berhasil, itu ada teori tentang partisipasi. Nah, sebagaimana kuliah kita di pertama dan kedua, itu hasil dari kajian pustaka itu kemudian menjadi hipotesis. Gitu. Jadi saya kira itu, Mas Ruci, catatan saya. Terima Makasih. kasih banyak, Kalau Bro. nggak ada teman-teman lain yang akan memberikan masukan pada rancangan Mas Ruci, dipersilakan untuk stop presenting. Baik, terima kasih, Bro, masukannya. So we move on by inviting Sapna Suryaning Tias. Hadir, Prof. Monggo, Mbak Sapna. Ya, Prof, izin buat share screen. Apakah sudah terlihat, Prof? Sudah. Buat ini. Baik. Selamat pagi, Prof. Sudarto dan teman-teman semua. Di sini perkenalkan, saya Sapna Suryaning Tias dengan NIM 008 akan presentasi mengenai kerangka proposal penelitian dengan judul Mikroalga Chlorella sp sebagai agen bioremediasi logam berat pada limbah PLTU. Untuk latar belakangnya sendiri, pada proses pembakaran batu bara oleh PLTU itu menghasilkan produk berupa listrik, yang mana listrik ini menjadi kebutuhan hidup kita sehari-hari. Namun, selain menghasilkan produk berupa listrik, PLTU juga mengeluarkan limbah berupa abu dan residu yang biasa disebut dengan faba atau fly ash bottom ash, di mana faba tersebut mengandung beberapa logam berat seperti timbal, kadmium, merkuri, dan lain-lain. Apabila limbah tersebut tidak dikelola dengan baik, maka akan menimbulkan suatu permasalahan berupa pencemaran lingkungan. Salah satunya adalah degradasi ekosistem lamun. Nah, konsentrasi logam berat yang tinggi ini dapat menyebabkan beberapa masalah bagi lamun, seperti mengganggu sistem reproduksi, kerusakan pada kloroplas, dan juga kerusakan pada sel-sel jaringan lainnya yang kemudian dapat menghambat pertumbuhan lamun. Sehingga diperlukan adanya upaya untuk menurunkan konsentrasi logam berat pada air. Salah satunya itu dengan bioremediasi menggunakan mikroalga dengan genus Chlorella. Mikroalga jenis ini memiliki kemampuan lebih baik dalam menyerap dan juga dapat menurunkan logam berat dalam air limbah. Bioremediasi menggunakan mikroalga dapat menjadi salah satu solusi dalam mengatasi permasalahan pencemaran logam berat dari air limbah PLTU. Untuk rumusan masalahnya sendiri itu yang pertama, apakah mikroalga Chlorella sp memiliki potensi sebagai agen bioremediasi untuk menurunkan kadar logam berat pada air limbah PLTU? Lalu yang kedua, apakah terdapat perbedaan kemampuan bioremediasi oleh mikroalga Chlorella sp terhadap jenis logam berat yang berbeda? Lalu untuk tujuan penelitinya, yang pertama itu untuk mengetahui konsentrasi logam berat pada air limbah PLTU. Yang kedua, untuk mengetahui kapasitas penurunan konsentrasi dan akumulasi logam berat dalam sel Chlorella sp. Untuk manfaat dari penelitiannya sendiri itu dapat untuk mempromosikan teknologi ramah lingkungan dalam menangani pencemaran logam berat. Untuk tinjauan pustaka yang dipakai itu ada bioremediasi, mikroalga Chlorella sp, limbah air PLTU, logam berat, pengaruhnya logam berat terhadap laut, lalu kemudian ada potensi Chlorella sp untuk mereduksi logam berat.
Ini untuk referensinya, Prof. Oke, Sekian dari saya, Prof. oke. Terima kasih. Makasih Mbak Sapna. Panggilannya Mbak Sapna ya? Iya, Prof. Oke, makasih Mbak Sapna. Monggo teman-teman. Baik Mbak Sapna, terima kasih sudah presentasi dan menginspirasi kita semua. Nanti PLTU-nya itu spesifik di mana, Mbak? Kalau rencana sih di Jepara, Prof. Di Jepara, Prof. Biar Oh, sekalian yang nanti Mbak Sapna ambil. kerja di sana ya? Tidak, Prof. Baru lulus S1, Prof. Oh, S1-nya apa kemarin? Ilmu kelautan, Prof. Oh, enggak, baik. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, eh, tadi coba gambar faba tadi, Mbak. Apanya nggak ada, Prof. Ya, jadi listrik kemudian limbah. Itu kan faba ya, Mbak ya? Iya, Prof. Eh, fly ash, bottom ash. Iya. Jadi yang mau dikelola itu eh, residu dari faba itu. Iya, Prof. Residu dari faba itu di pas pembersihan alatnya itu kan pakai air gitu kan, Prof. Nah, airnya yang terbuang Oh, itu, Prof. Yang oke. Oh gitu. Iya, iya. iya, Oh, iya, jadi bayangan saya kan faba itu abu ya. iya, Kok Prof. disebut sebagai limbah cair gitu. Ternyata Iya, air itu untuk membersihkan faba itu ya. iya, Prof. Nah, nanti eh, sekali lagi supaya eh, masalah yang dikemukakan itu researchable gitu. Researchable itu layak untuk diteliti. Perlu digambarkan tentang seberapa besar air yang digunakan untuk membersihkan faba itu tingkat pencemarannya begitu. Tingkat pencemarannya, lalu implikasinya pada lingkungan. Tadi disebutkan adalah ekosistem lamun. Maksudnya padang lamun ya? Iya, Prof. Ekosistem padang Ya. lamun. Ya. Tapi teman-teman yang hari ini tidak bertanya, tidak berarti padang lamun loh ya. Oke. Lalu penjelasan juga, lalu ketika padang lamun itu tercemar, so what gitu, implikasinya apa gitu. Iya, Prof. Oke. Nah, curious saja Pak, Mbak. Eh, faba itu sekarang kan oleh beberapa PLTU termasuk di Jepara itu dimanfaatkan untuk pembuatan batu bata, paving, lalu tripod untuk penanggulangan abrasi itu. Itu persentasenya seberapa ya dari volume faba keseluruhan gitu? Kalau dari berapa persentase keseluruhan fabanya masih belum ini, Prof. Masih kurang untuk literasinya, Prof. Nanti coba saya cari. Oke, Tapi memang untuk oke. fabanya ini di dosen saya itu ada yang memanfaatkan fabanya itu buat jadi beton untuk rumah ikan di laut sama untuk restorasi terumbu karang. Ya, ya. Oke. Saya cuma mau mendapatkan gambaran. Jadi apakah faba yang dimanfaatkan untuk berbagai produk yang bermanfaat itu cukup besar sehingga
yang digunakan untuk membersihkan tadi juga tidak begitu besar begitu untuk mendapat gambaran volume limbah cairnya bisa terbantu dikurangi dengan pemanfaatan faba untuk berbagai produk tadi gitu. Baik, Prof. Oke, makasih Mbak Sapna. Ya, Prof. Mohon bisa Terima kasih. ya. Baik, Prof. Saya stop share screen ya, Prof. Terima Oke. kasih. Makasih. Berikutnya saya lihat di daftar itu Mas Samsul Arifin. Ya, betul. Ya, Prof. Enggak. Izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Prof. dan teman-teman. Izin memulai paparan untuk pagi ini. Saya Samsul Arifin. Bab 1 pendahuluan dengan latar belakang, yaitu kita semua mengetahui bahwa pemanasan global yang menyebabkan adanya fenomena perubahan iklim merupakan isu global yang dianggap serius karena dapat memberikan dampak negatif terhadap lingkungan, kehidupan masyarakat, dan tentunya perlambatan pertumbuhan ekonomi. Hal ini dari data sudah kita temukan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia dan Provinsi Jawa Tengah di tahun 2023 turun dari 2022, dan untuk Kota Semarang alhamdulillah naik dari 5,73 menjadi 5,79. Tindak lanjut dari adanya perubahan iklim melalui Perpres nomor 18 tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2020 sampai 2024, yaitu dalam misi nomor 4 RPJMN 2020 sampai 2024 dijelaskan, yaitu mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan dengan agenda pembangunan, membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim. Kemudian juga dijelaskan dalam kebijakan ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal tahun 2025 dengan arah kebijakan akselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Disampaikan juga bahwa salah satu tantangan di tahun 2025 adalah climate change atau perubahan iklim yang tentunya dapat meningkatkan frekuensi dan intensitas bencana alam serta menurunkan produktivitas pertanian dan perikanan. Selanjutnya, berdasarkan rilis data dari BMKG, iklim di Indonesia mengalami peningkatan menjadi lebih hangat. Anomali suhu udara rata-rata pada bulan Juli 2024 menunjukkan anomali positif dengan nilai sebesar 0,85 derajat Celcius. Tentunya dengan adanya peningkatan suhu tersebut membawa dampak yang signifikan terhadap kehidupan kita, seperti menurunnya kualitas dan kuantitas air, perubahan habitat, punahnya spesies, menurunnya kualitas dan kuantitas hutan, meningkatnya wabah penyakit, lahan pertanian berkurang dan tidak produktif, serta tenggelamnya daerah pesisir dan pulau-pulau kecil. Sehingga atas dasar latar belakang tersebut, kami mengambil judul analisis arah kebijakan dan pola penganggaran pemerintah Kota Semarang dalam adaptasi perubahan iklim dan mitigasi bencana. Dengan rumusan masalah yaitu bagaimana arah kebijakan dan pola penganggaran pemerintah Kota Semarang terkait adaptasi perubahan iklim dan mitigasi belanja. Dengan tujuan penelitian yaitu mengetahui arah kebijakan dan pola penganggaran pemerintah Kota Semarang terkait adanya adaptasi perubahan iklim dan mitigasi belanja. Dengan tujuan menambah ilmu sebagai bahan pertimbangan dan informasi bagi masyarakat mengenai arah kebijakan pemerintah Kota Semarang terkait perubahan iklim dan mitigasi belanja. Kemudian tinjauan pustaka mendasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2009 tentang Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika
Perubahan iklim adalah berubahnya iklim yang diakibatkan langsung atau tidak langsung oleh aktivitas manusia yang menyebabkan perubahan komposisi atmosfer secara global, serta perubahan variabilitas iklim alamiah yang teramati pada kurun waktu yang dapat dibandingkan. Adaptasi perubahan iklim menurut Permen LHK nomor 21 tahun 2022 tentang tata laksana penerapan nilai ekonomi karbon. Adaptasi perubahan iklim adalah upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kemampuan dalam menyesuaikan diri terhadap perubahan iklim, termasuk keragaman iklim dan kejadian ekstrim sehingga potensi kerusakan akibat perubahan iklim berkurang. Peluang yang ditimbulkan oleh perubahan iklim dapat dimanfaatkan dan konsekuensi yang timbul akibat perubahan iklim dapat diatasi. Sedangkan pengertian mitigasi menurut Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana. Dengan kerangka pikir yaitu kita mengadopsi dari RPJMN, disebut di dalamnya ada visi misi yang menjadi pedoman dari pemerintah daerah untuk menyusun RPJMD, dengan dokumen perencanaan tahunan yaitu RKP yang menjadi acuan bagi pemerintah daerah untuk menyusun RKPD. RKP menjadi acuan untuk menyusun kebijakan ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal. Dari RKPD maka akan ketemu program kegiatan adaptasi perubahan iklim dan mitigasi belanja, kemudian ada alokasi pagu anggaran terkait program adaptasi proklim dan mitigasi belanja, dilanjutkan ke KUA PPS untuk pembahasan dengan DPRD, dan disahkan sesuai dengan persetujuan dengan DPRD dengan Perda APBD. Lalu ketemu arah kebijakan dan pola penganggaran pemerintah Kota Semarang dalam adaptasi perubahan iklim dan mitigasi belanja. Dengan daftar pustaka sebagai berikut. Cukup, terima kasih Prof. Baik, makasih Mas Samsul Arifin. Monggo teman-teman. Jadi penelitiannya Mas Samsul Arifin itu nanti judulnya itu ditarik ke slide nomor 1, Mas Arifin, supaya slide nomor 1 ada judulnya. Jadi orang kemudian melihat gitu, oh Mas Arifin mau meneliti apa begitu, ada judulnya. Ini termasuk penelitian evaluasi atas kebijakan dan penganggaran. Ada penelitian sebelumnya yang judulnya mirip dengan yang dilakukan Mas Arifin, itu adalah evaluasi green budgeting namanya. Jadi penganggaran yang berbasis lingkungan dilakukan di Jawa Tengah, Pak. Nanti mungkin bisa dilihat di perpustakaan sebagai referensi. Nah, oke. Jadi ini tingkat kebijakan saja apa sampai dengan implementasi, Mas Arifin? Mas Abdul. Sementara dari kami lebih ke kebijakannya dulu, Pak, sama besaran anggaran. Ya. Jadi begini, soal kebijakan itu nanti bisa dilihat. Jadi kebijakan misalnya tentang tata ruang, kebijakan tentang arah pembangunan, itu kan pasti berimplikasi pada lingkungan begitu. Jadi kalau Mas Arifin pernah dengar namanya KLHS ya, Kajian Lingkungan Hidup Strategis itu. Ya. Pertama itu menggambarkan tentang profil Kota Semarang.
lalu isu-isu lingkungan di Kota Semarang, misalnya banjir, rob, sampah, pencemaran udara, begitu. Lalu melihat kebijakan 2020 sampai 2024 ya. Kalau saat ini Itu ya, Prof. ya, itu seperti apa? Nah, dengan kebijakan itu apakah berimplikasi buruk pada isu-isu tadi? Jadi Mas Samsul dalam pandangan saya perlu melihat the exist condition, kondisi existingnya dan isu-isunya. Isu itu masalah yang harus dipecahkan kan. Rob, banjir, pencemaran udara, gitu. Sampah, itu masalah-masalah yang krusial. Nah, membandingkan antara isu dengan kebijakan yang diambil, itu kemudian akan mengantar Mas Samsul ke kebijakan alternatif ya, kebijakan alternatif yang sebaiknya dilakukan, yang kemudian tentu itu membawa pada komitmen anggaran gitu. Gitu, kira-kira arahnya seperti itu. Kalau bisa dibuat seperti diagram begitu ya, alur penelitian gitu. Terima kasih, Prof. Mas Samsul itu kerja di mana? Di BPKG Kota Semarang, Prof. Oh, nggih. Saya kira Di bidang anggaran. nggih. Jadi termasuk ordal lah. Kalau ordal kan Iya. nanti cari data gampang. Insyaallah. Insyaallah. Makasih Pak Samsul, mohon bisa di stop Sama-sama, Prof. presenting. Terima kasih. Nah, dari teman-teman yang ada di daftar ini yang kita belum mendengar adalah dari Mbak Devi. Devi Raj Anjeli. Ya, izin Prof, apakah sudah masuk suaranya Kak Prof? Monggo, suaranya udah. Ya, Mbak Reza minta tolong buat share screen soalnya laptopnya belum bisa. Izin saya mulai ya Prof. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Prof. Sudarto dan teman-teman semua. Perkenalkan nama saya Devi Ras Anjeli. Saya izin memaparkan proposal tesis saya yang berjudul struktur vegetasi dan estimasi cadangan karbon vegetasi tumbuhan di kawasan hutan dengan tujuan khusus atau Kardika Wanadipa. Bisa di slide Reza. Ya. Yang melatar belakangi saya mengambil penelitian di Kardika adalah Kardika Wanadipa sendiri itu adalah merupakan kawasan hutan yang secara khusus memang diperuntukkan untuk penelitian dan pengembangan kehutanan di Kabupaten Semarang. Dan Kardika ini itu terletak di Dusun Kaligawe, Desa Susukan, Kecamatan Ungaran Timur dengan luas areal sekitar kurang lebih 99,65 hektar. Dan di Kardika sendiri itu memiliki beberapa vegetasi tumbuhan, ada pohon, tumbuhan bawah, dan lain-lainnya. Nah, vegetasi tumbuhan bawah ini tuh adalah kumpulan dari tumbuhan yang hidup bersama di suatu tempat, di suatu hutan yang terdiri dari pohon, semak, herba, dan rerumputan. Dan kita tahu sendiri bahwa kalau vegetasi tumbuhan itu memiliki perannya masing-masing. Seperti pohon, tumbuhan bawah, dan itu punya perannya masing-masing. Seperti peran ekologis, terutama untuk menaungi tumbuhan-tumbuhan yang lain dan organisme lain yang akan hidup. Secara ekologis pun tumbuhan baik pohon dan tumbuhan lain itu memiliki peran ekologis seperti bisa untuk menguatkan struktur tanah, untuk menyerap air, dan pastinya tuh yang kita bahas hari ini tuh adalah untuk menyerap karbon dioksida. Dan adanya deforestasi hutan yang terjadi di Kardika Wanadipa itu akan menyebabkan kurangnya fungsi dari tanaman-tanaman itu sendiri. Dan deforestasi hutan itu
yang terjadi di kehadiran alam menyebabkan kerusakan hutan. Jadi sejarahnya itu menurut wawancara dari pihak pengelolanya bahwa dulunya itu adalah Kahardika Wandipa itu adalah hutan yang emang dikhususkan untuk produksi pohon jati. Tetapi karena adanya gangguan dari masyarakat sekitar yang sering melakukan penjarahan kepada hutannya, jadi kondisi hutan sekarang tuh lebih memprihatinkan. Jatuhnya lebih ke menjadi hutan yang terbuka, vegetasinya lebih ke terbuka. Jadi kurang memberikan manfaat dari segi ekologisnya begitu, Prof. Nah, dalam jangka panjang ini apabila deforestasi hutan akan dibiarkan terus-menerus dan tidak dilakukan pemulihan, maka hal ini akan menyebabkan pemanasan global yang karena adanya tingginya emisi gas karbon yang ada di atmosfer. Begitu. Next. Nah, ini saya kasih lihat mengenai peta administrasi Kecamatan Ungaran Timur. Nah, dengan seluas ini Kahardika Wandipa itu termasuknya itu kecil. Sebenarnya itu termasuknya itu kecil, cuman walaupun kecil dia itu juga mempengaruhi dalam penyerapan karbon. Kita tahu Semarang itu sudah termasuk mengikuti dampak, sudah termasuk pemanasan global karena suhu bumi memang sangat-sangat tinggi sekali. Dan sebelahnya itu saya tambahkan peta Kahardika Wandipa ini terdapat 5 blok. Ada blok yang konservasi, blok riset edukasi, blok khusus untuk pertanian masyarakatnya, dan blok untuk agrowisatanya juga. Nah, emang Kahardika Wandipa itu dikhususkan untuk penelitian dari mahasiswa Undip dan mahasiswa luarnya. Nah, rencana saya ingin mengambil 3-4 blok agar mewakili dari seluruh area yang ada di Kahardika Wandipa. Begitu, Prof. Next. Rumusan masalah penelitian saya ada 3. Yang pertama, bagaimana struktur vegetasi yang meliputi komposisi jenis dan keanekaragaman jenis pohon semak, dan herba di Kahardika Wandipa Semarang. Yang kedua, berapa estimasi cadangan karbon yang tersimpan pada pohon, semak, dan rerumputan di Kahardika Wandipa Semarang. Yang ketiga, ingin melihat bagaimana keterkaitan struktur vegetasi tumbuhan dengan jumlah karbon yang tersimpan atau yang terserap pada vegetasi tumbuhan yang ada di hutan Kahardika Wandipa Semarang. Next. Terima kasih, Prof. Kurang lebih seperti itu, Prof. Penelitian dari saya, Prof. Mohon masukannya, Prof. Terima kasih. Oke, Mbak Devi, makasih. Mbak Devi sekarang kerja di mana ya? Mohon maaf, Prof. Saya belum bekerja. Saya ikut program pas-pas. Oh, oke. S2-nya apa dulu? S1-nya dulu biologi, Prof. Oh iya, biologinya. Dari Undip? Nggih, dari Undip, Prof. Oke. Jadi dengan Bu Naning ya? Nggih, dengan Prof. Naning, dengan Pak Fuad. Pak Fuad ya? Oke. Iya. Baik. Oke, saya sendiri belum pernah ke Wanadipa itu, Mbak Devi dan teman-teman, kepingin sekali. Tanggal 21 itu saya diundang oleh Prof. Sri Puryono untuk menjadi narasumber tentang green leadership. Jadi sebagaimana presentasi Mbak Devi kan, Wanadipa itu sebagai hutan untuk penelitian dan pendidikan Undip maupun kampus-kampus yang lain begitu. Nah, Prof. Pur itu akan membuat semacam pelatihan atau seminar begitu pentingnya green leadership di dalam menumbuhkan kesadaran lingkungan pada umumnya dan kelestarian hutan pada khususnya. Tanggal 21 itu hari Sabtu, hanya ada saya pagi ada
tugas narasumber juga tentang implikasi dari apa namanya, izin tambang yang diberikan kepada Ormas Muhammadiyah dan NU yang sekarang lagi ramai itu. Saya diminta untuk memberikan insight tentang bagaimana sih kegiatan pertambangan itu dampaknya dan sejauh ini seperti apa begitu. Oke. Jadi luasnya 99,65 hektar, struktur vegetasi itu berkaitan dengan jenis dan keanekaragaman hayati dan kemampuan serapan karbon. Arahnya kemudian adalah memperbaiki tentang jenis dan vegetasi tadi agar bisa berkontribusi terhadap serapan karbon begitu kira-kira ya. Ya, Mbak Devi. Iya, Prof. Jadi Kurang kan lebih ini mengidentifikasi what is the existing condition, utamanya adalah jenis dan keanekaragaman hayati, kemampuannya di dalam menyerap karbon, lalu arahnya ke depan adalah seperti apa begitu struktur vegetasi dan tumbuhannya itu. Ya mungkin masalahnya yang perlu dipertajam, Mbak. Jadi dulu itu Wanadipa itu hutan ya, hutan produksi atau hutan konservasi, Mbak Devi? Setahu saya dulu itu hutan konservasi, Prof. Tapi karena memang pohon jati yang ditanam, jadi juga dimasukkan juga hutan produksi, Prof. Oke. Nah, jadi kan mungkin kembali kepada Wanadipa itu kan sebagai penelitian dan pendidikan, tetapi sekaligus pasti punya fungsi untuk konservasi ya. Jadi gambaran tentang masalah menyusutnya lahan hutan yang punya jasa lingkungan seperti menyerap CO2, pengatur tata air, pencegah erosi, itu kan berkurang begitu ya. Nah, itu yang perlu dipertajam masalahnya itu sehingga struktur vegetasi tadi perlu diperbaiki begitu. Baik sebagai percontohan kalau pusat pendidikan dan penelitian itu kan sebagai percontohan dan sekaligus punya fungsi sebagai konservasi begitu. Dengar ya. Jadi di sana ada berapa blok ya Mbak Devi? Ada 5 blok, Prof. Terus Mbak Devi mau ngambil 3 atau 4 blok ya? Iya, Prof. Satu blok itu luasannya berapa? Satu blok berbeda-beda, Prof. Yang paling banyak itu areanya riset, Prof. Yang memang rusaknya tuh di area risetnya, Prof. Yang di bagian warna coklat itu risetnya. Nah, itu yang saya kira bisa digambarkan tingkat kerusakannya itu lalu implikasinya. Mbak Baik, Devi Prof. udah pernah ke sana ya? Sudah, Prof. Oke. Oke. Terima kasih banyak. Sebenarnya kalau dari sisi lingkungan yang lebih luas itu, saya nggak tahu apakah yang jelas kan begini, banjir di Kota Semarang itu kan sering, terutama yang berada di sisi timur ya, yang di sepanjang bantaran Sungai Babon itu kan sering terjadi banjir. Kalau di Tembang ini kan perumahan
Dinar Indah itu. Nah itu sering dikaitkan dengan perubahan alih fungsi lahan di Ungaran begitu. Nah mungkin dengan konservasi yang bagus di Ungaran kan membantu bisa mengurangi beban aliran air di Kota Semarang. Tapi itu memang topik lain, topik tentang hidrologi lah kalau Mbak Devi kan tentang keanekaragaman hayati gitu. Oke, itu tambahan komentar saja. Terima kasih Mbak Devi. Begitu teman-teman. Jadi saya kira semuanya sudah presentasi, sudah tampil. Mohon kemudian dilanjutkan masing-masing itu dituangkan dalam bentuk proposal yang strukturnya itu ada di slide berikutnya dari slide tentang topik penelitian ini. Jadi ada masalah, latar belakang, kajian pustaka, dan sebagainya. Nanti disempurnakan sambil jalan ketemu dengan dosen yang lain, Bu Hartuti dan Prof. Hadianto, sehingga pada saat jadwal ujian akhir semester itu, teman-teman mengumpulkan proposal itu di email saya, nanti saya akan kabari alamat email yang khusus menampung tugas-tugas dari para mahasiswa. Jadi pengantar saya nanti dilanjutkan kuliah oleh Bu Hartuti, Prof. Hartuti dan Prof. Hadianto. Mudah-mudahan makin lengkap, makin bisa memberikan kontribusi untuk pengkayaan proposal yang teman-teman susun, yang sekarang ini saya sebut sebagai preliminary research proposal ya. Proposal penelitian awal, draft proposal yang paling awal. Demikian, kalau tidak salah minggu depan itu libur, nanti kita tunggu pengumuman dari Mas Hastomo, kapan itu diganti. Sementara itu untuk hari ini, absen nanti akan dilakukan oleh Mas Hastomo dengan manual. Terima kasih sudah hadir di kuliah yang keempat. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Prof. Terima kasih, Prof. Terima kasih. Masih, Bro.